Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani dikasihi Tuhan, orang beriman selalu digambarkan dengan orang yang patuh pada Tuhan, di mana segala sesuatu harus merujuk kepada apa kata Tuhan. Tentunya kita akan hidup menjadi orang yang tidak berkompromi terhadap apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berkata lakukan, maka harus kita lakukan. Dan ketika Tuhan berkata jangan, maka jangan. Berbicara tentang kepatuhan, patuh kepada firman Tuhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan diri saya, diri kita masing-masing, tentunya ini adalah hal yang mudah. Misalnya tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Tentang apa yang harus saya makan dan tidak boleh saya makan. Atau tentang bagaimana saya melakukan sesuatu. Ini hal yang mudah. Karena saya tidak membutuhkan pandangan atau pendapat orang lain untuk melakukan itu. Dan saya tidak mengganggu orang lain dalam melakukan itu. Karena ini tentang saya. Hubungan saya dengan diri saya, dengan Tuhan, dengan rutinitas saya. Memang sesederhana itu. Tetapi kita bayangkan bahwa kepatuhan itu selalu berhubungan dengan diri, tapi juga dengan orang lain yang di luar kita. Akan terlihat indah juga jika kepatuhan itu berhadapan dengan orang yang sama-sama patuh. Ayo kita sama-sama disiplin kepada Tuhan, kita sama-sama patuh dan orang lain berkata, ya mari sama-sama. Persoalannya adalah ketika kepatuhan itu berhubungan dengan orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhan atau tidak peduli kepada Tuhan atau membenci Tuhan. Ketika kita bekerja, kita punya prinsip, kita punya disiplin, kita punya prinsip kejujuran. Tapi bayangkan ketika kita bekerja di satu tempat yang tidak membutuhkan kejujuran, yang tidak peduli dengan kejujuran atau membenci kejujuran. Apa yang kita lakukan? Apakah saya patuh kepada Tuhan di saat itu atau saya patuh kepada mereka yang mempekerjakan saya? Justru kita digiring untuk tidak patuh kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Sejujurnya firman Tuhan dalam minggu ini selalu mengatakan ada kalanya manusia akan berkata, ya sudahlah tidak apa-apa. Sekali-sekali tidak apa-apa. Seakan-akan kita diajak untuk menciptakan pilihan antara dunia dan kerajaan Allah. Dunia kerajaan Allah ada di tengah-tengah, di mana Allah berkompromi dengan dunia. Padahal antara dunia dengan Allah itu tidak mungkin berkompromi. Antara terang dan gelap itu pasti dipisahkan. Tetapi keadaan sekarang mengajak kita menciptakan keadaan yang ketiga, di mana Allah seakan-akan berkompromi dengan dunia sehingga kita hadir di tengah-tengah, hadir dengan kenyamanan, dengan keberdosaan, tapi dengan keyakinan kita benar di hadapan Tuhan. Meskipun sebenarnya persoalan kepatuhan tidak ada selalu seperti itu. Tapi akan tiba saatnya kita akan diuji dan ditantang. Maukah patuh kepada Tuhan? Jawaban Petrus dan para rasul ini tentu itu karena pekerjaan benar mereka. Ketika mereka mengimani amanat agung dari Yesus untuk memberitakan Injil di Yerusalem, keluar Yerusalem, maka itu ada mendapatkan penolakan dari mahkamah agama atau para pemimpin atau orang-orang hebat di Yerusalem dengan mengatakan, kamu tidak bisa memberitakan Injil di Yerusalem. Kamu harus berhenti. Tetapi kita tahu ketika berhadapan dengan pemimpin, ancamannya sangat berat, tantangannya sangat besar. Yang mereka hadapi bukan rasul yang lain, bukan nabi-nabi palsu, tapi para pemimpin yang melarang mereka untuk memberitakan firman. Pilihannya adalah apakah patuh kepada Allah atau patuh kepada manusia. Karena kenyataan duanya berbeda. Tapi bagi Petrus
kita harus lebih patuh kepada Allah daripada kepada manusia. Meskipun mereka tahu apa konsekuensinya. Ketika misalnya mereka tunduk kepada pemerintah atau yang memimpin mereka pada saat itu, bisa jadi mereka tidak akan memberitakan firman. Mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing, mengurusi keluarga mereka. Tapi ketika mereka mengatakan yang kedua, kita harus lebih patuh kepada Allah, maka bisa jadi mereka terancam atau mereka akan diusir. Firman Tuhan memang terberitakan, tapi mereka akan selalu diusir. Sikap kedua menjadi pilihan bagi mereka, meskipun mereka tahu apa tantangannya. Sahabat rohani, jika kita baca, pada akhirnya mereka tetap mengatakan kami patuh kepada Allah. Dan kita tahu juga bahwa Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah menolong mereka sehingga mereka tetap memberitakan firman dimanapun. Sehingga firman bisa sampai kepada kita hari ini. Kalau bukan karena ada orang yang patuh kepada Allah dan bahkan lebih patuh kepada Allah, tidak akan mungkin firman itu bisa menyebar di setiap sudut dunia ini. Maka sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita lihat kisah ini begitu indah di balik sebuah kepatuhan, penyertaan. Kepatuhan terhadap Tuhan mungkin terlihat sebagai hal yang aneh saat ini. Ketika kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang harus setia, mungkin akan banyak orang yang tidak. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ada kalanya orang tidak senang dengan kepatuhan kita karena kita sendiri pun tidak benar-benar patuh dengan prinsip kita. Ketika kita berkata, aku adalah orang Kristen, aku pengikut Tuhan. Tapi ada kepatuhan dalam kekristenan itu. Mereka yang berkata, kita yang berkata bahwa Yesus juru selamat, justru kita sendiri tidak mengatakan, tidak mengakui dan tidak menghidupi tuntunan dari. Maka mereka akan berkata, engkau tidak benar-benar patuh atau kepatuhan kita tidak berharga. Tapi meskipun demikian, Tuhan memilih dan mengutus kita bukan untuk membiarkan dunia menguasai anak-anak Tuhan, menguasai ciptaan Tuhan. Tapi justru Allah memilih Yesus kita untuk memperbaiki semua yang Tuhan ciptakan. Maka jangan kompromi terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan berkata harus patuh, harus melakukan yang benar, maka lakukanlah. Ketika kita tahu bahwa ada masalah, ada tantangan di depan sana, percayalah bahwa sebelum tantangan itu, tangan Tuhan sudah bersedia untuk menopang kita. Oleh karena itu, pilihan diam ketika terkait yang terbaik, memilih apa yang benar. Ketika bangsa Israel lebih banyak memilih untuk beribadah kepada Tuhan, Yosua dengan tegas berkata, hari ini kalau kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, silahkan. Karena kamu sudah tahu apa yang benar dan tidak benar. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah taat, patuh kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mari jangan berkompromi. Mari jangan pernah menunda untuk patuh kepada Tuhan. Mungkin kepatuhan kepada manusia itu ada. Itulah mengapa Petrus memakai kata lebih patuh. Kita akan patuh kepada pemerintah, kepada orang, kepada manusia. Tapi harus kita lihat kepatuhan kepada Allah. Itulah yang terutama. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus patuh kepada Tuhan. Banyak hal yang mungkin mengganggu kebenaran firman Tuhan di dunia ini, tapi biarlah kami menjadi salah satu dari orang yang mau setia, menjadi orang yang mau Tuhan pakai dengan kepatuhan yang utuh untuk melakukan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak berkompromi dengan firman Tuhan, tapi kami tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.